time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Yesi Hanifah dengan NIM 2325431108. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman sistem keamanan informasi tentang phishing. Di era digital yang semakin maju, ancaman terhadap keamanan informasi semakin kompleks dan berkembang. Salah satu ancaman yang paling sering terjadi adalah serangan phishing. Phishing adalah metode penipuan yang memanfaatkan teknik manipulasi sosial untuk memperoleh informasi sensitif seperti username, password, dan data finansial dengan cara yang tidak sah. Serangan ini sering dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, pesan teks, dan media sosial. Seperti pada kasus pencurian identitas pada pengguna Facebook pada tahun 2017, banyak pengguna Facebook yang menjadi korban phishing melalui aplikasi palsu yang menyamar sebagai fitur resmi Facebook. Yang dimana pengguna diminta untuk login ke aplikasi tersebut dengan menggunakan kredensial akun mereka, yang akhirnya digunakan oleh pelaku untuk mencuri data pribadi mereka dan mengakses akun-akun media sosial lainnya. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu phishing dan bagaimana cara kerjanya. Phishing merupakan teknik penipuan yang digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi korban dengan cara yang tampaknya sah, di mana pelaku phishing akan mengirimkan pesan yang tampak datang dari sumber terpercaya dan meminta korban untuk mengakses situs web palsu untuk memasukkan informasi sensitif mereka. Pelaku kemudian menggunakan data tersebut untuk tujuan yang tidak sah. Penelitian Al-Abdali et al. 2021 menjelaskan bahwa serangan phishing tidak hanya terbatas pada email, tetapi juga dapat dilakukan melalui SMS dan media sosial. Teknik seperti spear phishing, yaitu serangan menargetkan individu atau kelompok tertentu dengan cara lebih profesional, dan smishing, yaitu phishing yang dilakukan melalui pesan teks atau SMS, juga semakin marak digunakan. Dalam kasus yang spear phishing, pelaku seringkali mempelajari kebiasaan target mereka terlebih dahulu untuk merancang serangan yang lebih meyakinkan. Nah, perlu diketahui apa sih penyebab terjadinya phishing itu? Nah, serangan phishing banyak dipicu oleh kurangnya kesadaran pengguna terhadap potensi ancaman siber. Pengguna yang tidak waspada seringkali terjebak dalam taktik manipulasi sosial yang diterapkan oleh pelaku phishing. Selain itu, kelemahan dalam sistem keamanan seperti tidak adanya autentikasi berlapis dan minimnya pemantauan terhadap aktivitas yang mencurigakan dan memperburuk situasi ini. Perkembangan teknologi juga memberi peluang bagi pelaku untuk menyamar supaya lebih meyakinkan, seperti penggunaan domain yang hampir identik dengan situs resmi. Dalam beberapa kasus, pelaku phishing memanfaatkan momen khusus seperti diskon besar-besaran atau pemberitahuan penting untuk menarik korban. Sebagai contohnya, banyak email yang menyebutkan bahwa pengguna harus segera memperbarui akun mereka untuk menghindari pemblokiran akses. Momen mendesak ini memaksa korban untuk bertindak secara cepat tanpa berpikir panjang. Apa saja sih dampak dari serangan phishing ini? Nah, dampak serangan phishing ini sangat merugikan, baik bagi individu maupun organisasi. Dari sisi individu, serangan ini bisa mengakibatkan pencurian identitas yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Baik di tingkat organisasi, phishing dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan kehilangannya kepercayaan pelanggan. Selain itu, data sensitif yang bocor akibat serangan ini bisa mengancam kelangsungan hidup organisasi, terutama bagi yang memiliki data bisnis atau pelanggan yang sangat bernilai. Laporan dari Verizon Data Breach Investigation Report (DPIR) menunjukkan bahwa hampir 22% pelanggaran data yang dilaporkan di seluruh dunia disebabkan oleh serangan phishing. Dampak lainnya yang termasuk kerugian finansial yang bisa mencapai miliaran dolar, terutama bagi perusahaan yang tidak siap menghadapi serangan ini. Selain itu, organisasi dapat kehilangan data bisnis yang sangat bernilai yang dapat digunakan untuk tujuan merugikan, seperti memanipulasi pasaran saham atau mencuri kekayaan intelektual. Nah, apa tanda masuknya phishing?
Nah, kita dapat mengenali tanda-tanda phishing melalui beberapa indikator, seperti adanya email atau pesan yang mencurigakan yang meminta informasi pribadi, terutama jika diminta untuk melakukan tindakan mendesak. Kemudian tautan mengarahkan ke URL yang tidak resmi atau hampir serupa dengan alamat asli. Seringkali URL yang digunakan oleh pelaku phishing tanpa hampir identik dengan sedikit perubahan pada domainnya, seperti penggunaan angka alih-alih huruf atau domain yang dengan satu huruf yang berbeda. Kemudian adanya permintaan mendesak untuk mengambil tindakan segera, seperti kita disuruh untuk segera login atau akun Anda akan diblokir. Kan sering terjadi pemberitahuan seperti itu. Nah, teknik ini memanfaatkan rasa urgensi untuk membuat korban merasa terburu-buru dan kita tidak dapat berpikir kritis. Kemudian membuat korban merasa terburu-buru dan tidak berpikir kritis. Nah, adanya kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam pesan yang dikirim. Biasanya perusahaan besar akan memastikan bahwa pesan yang mereka kirimkan bebas dari kesalahan ini. Kemudian tampilan situs web yang menyerupai situs resmi namun sedikit perbedaan. Misalnya, alamat situs yang terlihat sama namun dengan penambahan satu karakter atau penggunaan domain yang berbeda. Seperti penggunaan teknik rekayasa sosial untuk menekan korban agar bertindak cepat, seperti mengancam untuk menangguhkan akun pengguna jika mereka tidak segera bertindak lanjutkan email atau pesan tersebut. Nah, itulah tanda masuknya phishing. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi phishing melalui sistem keamanan informasi itu? Nah, untuk mencegah phishing diperlukan pendekatan yang melibatkan teknologi dan kesadaran pengguna. Beberapa langkah pencegahan yang direkomendasikan antara lain seperti edukasi dan pelatihan pengguna dengan mengenai tanda-tanda phishing dan pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi. Program pelatihan yang baik dapat membantu karyawan dan mengidentifikasi email atau pesan mencurigakan dengan lebih mudah. Kemudian implementasi autentikasi multifaktor atau MFA untuk meningkatkan lapisan keamanan saat login. Dengan MFA, bahkan jika data login dicuri, pelaku phishing masih tidak dapat mengakses akun karena memerlukan faktor autentikasi lainnya seperti kode verifikasi melalui ponsel. Penggunaan filter email dan DNS berbasis blacklist untuk memblokir situs web berbahayanya. Teknologi ini membantu memblokir email dari situs yang diketahui berbahaya atau berasal dari sumber yang mencurigakan. Memastikan pengguna sertifikat SSL atau TLS untuk mengekripsi koneksi dan menghindari phishing melalui situs web palsu. SSL atau TLS memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan internet aman dan tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Penggunaan sistem monitoring dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan atau AI atau pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. AI ini dapat menganalisis pola serangan phishing secara real-time dan memberikan peringatan dini. Pembaruan rutin terhadap sistem dan perangkat lunak untuk mengatasi celah keamanan. Hal ini akan membantu mengurangi potensi terjadinya serangan yang mengeksploitasi kerentanan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari ancaman serangan keamanan informasi tadi tentang phishing, yaitu serangan phishing merupakan salah satu ancaman terbesar dalam dunia keamanan informasi di era digital saat ini. Teknik penipuan ini mengandalkan manipulasi sosial untuk memperoleh data pribadi korban dengan cara yang tidak sah dan dapat merusak individu maupun organisasi secara signifikan. Phishing dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk email, pesan teks, dan media sosial. Dampaknya sangat merugikan mulai dari pencurian identitas, kerugian finansial, hingga kerusakan reputasi organisasi. Penyebab utama terjadinya phishing sering kali berhubungan dengan kurangnya kesadaran pengguna mengenai potensi ancaman ini serta kelemahan dalam sistem keamanan yang digunakan. Selain itu, serangan phishing juga dapat dipicu oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan pelaku untuk membayar lebih meyakinkan, membuat korban lebih mudah tertipu. Nah, untuk mencegah dan mengatasi serangan phishing, penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang melibatkan baik teknologi maupun kesadaran pengguna. Implementasi autentikasi multifaktor, pelatihan penggunaan filter email DNS berbasis blacklist, serta memantau sistem secara berkala adalah langkah-langkah kunci yang dapat membantu
mitigasi ancaman ini. Selain itu, edukasi mengenai tanda-tanda phishing sangat penting agar pengguna dapat mengidentifikasi dan menghindari serangan yang mungkin terjadi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai cara kerja phishing, penyebabnya, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahannya, kita dapat lebih siap dalam menghadapi serangan phishing di dunia yang semakin terkoneksi ini. Keamanan informasi harus menjadi prioritas utama bagi setiap individu dan organisasi untuk menjaga data pribadi dan sensitif tetap aman. Sekian tentang ancaman sistem informasi phishing dari saya, Pak. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.